kita memuji Tuhan dari buku ND Kidung Jemaat HKBP nomor 121 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau, di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kesayangannya Tuhan pelihara. Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Tuhan lebih dari bakat, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kita dengarkan hukum Tuhan pada Minggu Eksaudi hari ini, terambil dari hukum Taurat 1 sampai 4. Kita baca secara bergantian. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita berdoa bersama memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sering kau
merendahkan hati dan diri kita di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa, kami tersesat dan menyimpang dari jalan-Mu Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Kita dengarkan janji Allah atas pengakuan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru,
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Eksaudi hari ini. Tertulis dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 10, kita baca secara responsoria. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan KOR Anak Sidi.
Shalom. Warta Jemaat tanggal 21 Mei 2013, kebaktian pukul 17. Nama minggu hari ini Minggu 21 Mei 2023 adalah Minggu Eksaudi dengan topik Minggu Tuhan mendengar seruan umatnya. Pelayan ibadah kebaktian minggu. Pelayan ibadah hari ini 21 Mei 2023 dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Berita dan pengumuman. 1. Anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Yos Hartslon Gabe Simbolon, Ibu Esnita Boru Simanulang, alamat Kapling Rawabambu RT 8 RW 16 wilayah Yerusalem. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Marilah kita doakan agar anak tersebut tumbuh dewasa dan takut akan Tuhan. Jemaat pindah, mulai hari ini Minggu 21 Mei 2023, keluarga Bapak Mawan Parningotan Simangunsong, Ibu Mas Delina Boru Nababan, alamat Kapling Rawabambu RT 8 RW 16 wilayah Kanaan, pindah ke HKBP Philadelphia Resort Durenjaya, Distrik 19 Bekasi. Marilah kita doakan agar jemaat yang pindah dari gereja kita ini menjadi jemaat yang baik di tempat gereja yang baru. 3. Pemberkatan nikah. Pemberitahuan pertama, pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 pukul 9 WIB di gereja HKBP Cibubur, Resort Cibubur, Jakarta akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Charlie Erwin Manalu, putra dari Bapak Sahala Manalu, Ibu Las Maria Boru Sibagariang, alamat Perum Harapan Jaya, Jalan Gunung Jaya 8, Blok B nomor 508, wilayah Yerusalem. Jemaat HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Distrik 19, Bekasi. Dengan Irafian No Farida Saragi Napitu, putri dari Bapak Yohanes Saragi Napitu, Ibu Yulinda Boru Pardede, alamat Jalan Lapangan Tembak RT 4 RW 10, Kelapa 2 Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Jemaat POUK Immanuel, Kopassus Cijantung, Jakarta. 4. Pertanyaan wilayah. Gereja kita akan melaksanakan pertanyaan wilayah pertama di Yerusalem, di Rumah Varian Siaan Borus Tumeang, Perumahan Harapan Jaya, Jalan Mahoni 1 nomor 108. Di wilayah kanan di Rumah W Simajuntak Boru Pardede, Perumahan Jati Unggul, Blok A 8 nomor 5. Di wilayah Galilea, di Rumah Bapak PH Hutapea Boru Gultom, Jalan Kaliabang Tengah nomor 3 RT 1 RW 1. Di wilayah Judea di Rumah B Sigalingging Boru Sitorus, Perumahan Pesona Anggrek Harapan Blok E7 nomor 7. Di wilayah Sion di Rumah R Butar-Butar Boru Silalahi, Kapling Harapan Kita, Jalan Merpati 7 nomor 16 RT 9 RW 9, Kelurahan Harapan Jaya. Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 pukul 20 WIB di wilayah Bethlehem di Rumah J Panjaitan Boru Pasaribu, Kapling Rawabugel nomor 102 RT 2 RW 3. Di wilayah Hermon di Rumah B Hutagalung Boru Simajuntak, Perumahan Bintang Metropol Blok B5 nomor 20. Di wilayah Jetun di Rumah Sintua M Situmeang Boru Ambarita, Jalan Rawajaya 3 nomor 95 RT 7 RW 26 Harapan Jaya. Di wilayah Efrata di Rumah A Sitorus Boru Samosir, Rawa Pasung. Yang terakhir di Rumah D Panjaitan Boru Tambunan, di wilayah Nazaret di Rumah D Panjaitan Boru Tambunan, Perum Titian Asri Blok D2 nomor 25. Kelima, program seksi perempuan. Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 pukul 8 WIB bertempat di Gereja HKBP Harapan Jaya, Universitas Kristen Indonesia Fakultas Vokasi akan mengadakan pelayanan kesehatan bagi kaum perempuan dan lansia HKBP Harapan Jaya. Diharapkan kepada jemaat yang sudah terdaftar agar dapat mengikuti kegiatan tersebut.
4 Romawi, laporan keuangan gereja dapat kita lihat di warta. Saldo kas keuangan gereja kita per tanggal 21 Mei 2023, Huria dan Diakonia 249.524.867 rupiah. Pusat 4.467.650 rupiah. Pembangunan dan perawatan 137.399.410 rupiah. Transistoria 4.725.000. Sarana jalan dan parkir 112.596.200 rupiah. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan pada minggu ini. Iuran, ucapan syukur, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan namanya. Ulang tahun. Jumlah jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ini sebanyak 31 orang. Para halado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan sukacita bagi mereka. Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku, gunung batu dan kekuatanku, tempat perlindunganku, ya Allah. Demikian warta jemaat pada minggu sore hari ini. Shalom, terima kasih. Walaupun goncang dunia
kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan yang Maha Kuasa, terpujilah namamu pada sore hari ini, karena kami masih merasakan betapa besarnya Tuhan anugerah dan kasih setiamu menyertai kami hingga pada saat ini. Kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk memuji memuliakan namamu. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menguasai hati kami, sehingga firman-Mu dapat kami terima di dalam hati kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, karena kami mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Terima kasih firman Tuhan yang akan menyapa kita pada sore hari ini diambil dari kitab 2 Samuel 22 ayat 1 sampai dengan ayat 7. 2 Samuel 22 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Daud mengatakan perkataan nyanyian kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau yang menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku di dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakanku meminta tolong masuk telinganya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang ada di dunia ini tidak ada luput dari pencobaan atau penderitaan. Semua akan mengalami, karena di dalam hidup ini memang itulah cobaan, tantangan, dan supaya semua yang percaya kepada Tuhan tetap taat setia walau apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Dia harus tetap bersyukur dan berterima kasih apapun yang akan terjadi dihadapi di dalam hidupnya. Itulah yang dibukti nyatakan oleh Daud di dalam hidupnya ketika dia mengalami penderitaan dan kesesakan dari musuh-musuh atau dari Saul. Dia dikejar-kejar oleh Saul karena ada kecemburuan sosial daripada Saul. Kenapa dia cemburu? Karena para wanita-wanita Israel ketika Daud menang melawan Filistin sehingga dia berkemenangan. Lalu ketika datang kembali dari perperangan,
perempuan atau wanita-wanita bernyanyi, menari, menyambut kedatangan daripada Daud dan bernyanyi. Nyanyiannya berloksa-loksa, beribu-ribu dikalahkan oleh Saul, tetapi berlaksa-laksa yang dikalahkan oleh Daud. Sehingga inilah yang membuat Saul menjadi iri di dalam hidupnya. Sehingga Saul terancam, Daud terancam hidupnya oleh karena iri hati Saul. Dia akan dibunuh. Inilah penderitaan, itu sebabnya tadi dia bersyukur, Daud bersyukur, mengatakan kepada, bernyanyi kepada Tuhan. Waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkraman musuh-musuh. Karena begitu banyak musuh-musuh yang mau menghancurkan Daud di dalam perjalanan hidupnya. Walaupun dia sebagai raja, tetapi dia juga terancam akan hidupnya. Tidak hanya dari luar, tetapi dari keluarganya sendiri, dari anaknya sendiri. Dia menghadapi ancaman-ancaman. Oleh sebab itu, dia lari. Tetapi dia mengatakan semua ancaman-ancaman, semua tantangan atau cobaan yang dihadapi, tadi jelas dikatakan di ayat 5, sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Inilah pengalaman hidup, inilah penderitaan yang dialami oleh Daud di dalam hidup, di dalam perjalanan hidupnya. Dia mendapat kesusahan, dia mendapat kesesakan. Tetapi ketika dia mendapatkan kesesakan itu, ketika dia mendapatkan ancaman itu, kemana dia pergi untuk minta pertolongan? Dia tidak mengandalkan kekuasaannya sebagai raja, tetapi dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Karena dia, walaupun dia sebagai raja, dia tidak mampu untuk menghadapi tantangan tersebut. Sehingga dia berlari, dia datang kepada Tuhan, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia tahu hanya Tuhanlah yang dapat membantu, yang dapat menolong, yang dapat membebaskan, yang dapat menyelamatkan dia dari segala ancaman-ancaman yang datang menimpa hidupnya. Itu sebabnya dikatakan tadi, dia bersyukur kepada Tuhan, dia telah bebas, dia telah diselamatkan oleh Allah. Allah yang menuntun, Allah yang memelihara, Allah yang melindungi. Itu adalah pernyataan keimanan daripada Daud. Sebab dikatakan tadi di ayat 2 itu, ia berkata, "Ya Tuhanku, dia bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempatku untuk berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku. Engkau penyelamat hidupku dari
kekerasan, dari penindasan, dari ancaman kematian. Tetapi Tuhan memelihara, Tuhan memberikan benteng, Tuhan membentengi hidupnya, Tuhan menjadi pelarian bagi Daud. Dia tidak lari dari Tuhan, tetapi dia tahu bahwa Tuhanlah sumber segala-galanya di dalam hidupnya. Dia tahu bahwa Tuhan adalah pelindung bagi hidupnya. Dia tahu bahwa Tuhan yang berkuasa untuk membebaskan dan menyelamatkan hidupnya dari cengkraman kekerasan yang dihadapi. Inilah yang dihadapi oleh Daud, sehingga ketika dia terbebas, ketika dia diselamatkan oleh Tuhan, ketika dia merasakan kasih setia Tuhan memelihara dia, maka dia memuji nama Tuhan. Itu sebabnya Nats 2 Samuel 22 ini ayat 1 sampai 7 adalah nyanyian syukur Daud, disebut dengan nyanyian syukur Daud. Dia memuji nama Tuhan. Dan di ayat 4 tadi dikatakan di situ, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Jadi dia tidak menganggap bahwa dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan walaupun dia sebagai raja, ya, tetapi dia tetap mengharapkan perlindungan daripada Tuhan. Dia mengharapkan keselamatan daripada Tuhan. Dia mengharapkan Tuhan sebagai benteng bagi kehidupannya. Supaya dia, karena di dalam ketika dia berseru kepada Tuhan, ketika dia memanggil nama Tuhan, ketika dia menyerahkan segala kesesakannya kepada Tuhan, hidupnya menjadi nyaman. Hidupnya menjadi tetap kuat karena kuat kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Daud. Itulah yang dirasakan oleh Daud di dalam perjalanan hidupnya. Maka dikatakan tadi, ketika aku di dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku yang berseru, dan ia mendengarkan suaraku dari bait-Nya. Dikatakan, teriakanku didengarkannya, dan pertolonganku minta tolong. Dia minta tolong kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendengarkan teriakannya. Apa yang akan disampaikan oleh Nats ini? Kalau dikatakan nama minggu ini dikatakan Eksaudi. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Eksaudi, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Dan itu jugalah yang dirasakan oleh Daud di dalam perjalanan hidupnya. Dia mengatakan, dia bersaksi bahwa Tuhan mendengarkan segala seruan daripada Daud di dalam perjalanan hidupnya. Dan dia berteriak kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, memohon keselamatan daripada Tuhan, dan dia menyerahkan segala pergumulan hidupnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memelihara, Tuhan menyelamatkan, Tuhan membebaskan dia dari ancaman-ancaman kekerasan dan kematian.
inilah luar biasa daripada kuasa Tuhan, bahwa Dia tetap melindungi orang-orang yang senantiasa bersandar kepadanya. Tuhan akan memelihara orang-orang yang senantiasa berseru kepadanya. Maka ayat minggu ini di dalam epistel tadi juga telah dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memeliharamu. Sebab Tuhan itu akan mendengarkan apa saja kekhawatiranmu di dalam hidupmu. Apa yang membuat kamu cemas di dalam hidupmu? Apa membuat kamu takut di dalam hidupmu? Tuhan berkata kepadamu, serahkanlah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Dia akan menolong, Dia akan membantu. Berserulah kepada Tuhan. Dan di Mazmur 50 juga di ayat 15 dikatakan di sana, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan namaku. Engkau akan memuliakan aku. Serahkanlah seluruh kesesakanmu. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi ketika kita menghadapi di dalam hidup ini, kita tidak luput dari segala tantangan-tantangan hidup, ya, baik tantangan ekonomi, tantangan sosial, ya, tantangan kenyamanan di dalam hidup kita. Mungkin kita merasa tidak nyaman saat ini, mungkin saudara sedang galau karena ditinggalkan orang-orang yang dikasihi, ya. Pada sore hari ini kita dihimbau, kita diingatkan, berserulah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan. Sampaikanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sampaikanlah kegalauanmu kepada Tuhan. Dia akan mendengarkan seruanmu. Dia akan mendengarkan apa yang kamu serukan, apa yang kamu sampaikan kepadanya. Dan topik minggu ini juga mengingatkan kita, Tuhan mendengar seruan umatnya. Tuhan mendengar seruan umatnya. Jadi Tuhan berjanji kepada kita pada sore hari ini, jika kita datang kepadanya, Tuhan akan mendengarkan seruan kita. Datanglah kepadanya, bersyukurlah kepadanya, berdoalah kepadanya, serahkanlah hidupmu dan kekhawatiranmu kepadanya. Tuhan akan membebaskanmu. Tuhan akan menyelamatkanmu. Karena Yesus juga telah datang ke dunia ini untuk membebaskan kita dari segala dosa, dari segala kekhawatiran kita, dari segala maut yang ada di dunia ini. Yesus telah membebaskan kita. Datanglah kepada Yesus, berserulah kepadanya, panggillah nama Yesus ketika kamu di dalam kesesakan, sehingga kamu akan beroleh keselamatan, kehidupan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami pada sore hari ini, untuk mengingatkan kami sebagaimana Daud selalu datang berserah kepadamu ya Tuhan. Dia berseru kepadamu, Engkau mendengarkan seruannya. Demikian juga kami Tuhan. Engkau ingatkan
kami pada sore hari ini, supaya kami juga ketika kami menghadapi tantangan, pencobaan, sakit, penyakit, apapun penderitaan yang kami hadapi di dunia ini, Kau mengingatkan kami supaya kami datang kepadamu untuk memohon kekuatan, memohon keselamatan daripada Tuhan. Karena Engkau akan mendengarkan segala seruan-seruan kami. Ajari kami Tuhan, pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap dengar-dengaran akan firman-Mu. Firman-Mu juga menjadi kekuatan bagi kehidupan kami di dunia ini, untuk menuntun kami ke jalan kebenaran-Mu, supaya hidup kami tetap hidup di dalam kasih daripada Tuhan. Sebagaimana Engkau telah mengasihi kami, kami juga harus hidup saling mengasihi. Ajar kami Tuhan, tuntun melalui Roh-Mu, karena tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak akan mampu untuk melakukannya. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit pada saat ini. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka yang telah pulang dari rumah sakit dan perawatan di rumah mereka masing-masing. Sempurnakan kesehatan mereka Tuhan, sehingga mereka dapat merasakan betapa besarnya kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun mulai hari ini. Biarlah Engkau senantiasa memberikan sukacita kepada mereka ya Tuhan. Dan ajar mereka untuk bersyukur, memuji memuliakan nama-Mu di dalam hidupnya. Sehingga mereka tetap taat dan setia juga di dalam hidupnya. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memimpin kami masing-masing, sehingga kami tetap berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, kiranya Engkau mendengarkan doa permohonan kami ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Dulu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukakanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu tuduh jiwaku semua, nyawa juga hidupku harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita dengan damai sejahtera. Kami Perhalado HKBP Harapan Jaya yang melayani pada sore hari ini, juga tim musik, song leader, multimedia mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
maju